Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya limpahan rahmat karunia dari Allah kita semuanya di pagi hari ini bisa bersama-sama untuk menunaikan salat subuh berjamaah yang kita awali dengan salat witir, salat qabla subuh. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama ini akan bawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk melaksanakan sampai ajal menyebut kita semuanya. Allahumma amin. Insyaallah 13 hari lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan, bulan yang tentu kita nantikan kehadirannya karena bulan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirah dari Allah, penuh dengan rahmatnya, sehingga sebagian besar umat Islam tentu berharap untuk bisa mendapati, menangi, memasuki bulan Ramadan dengan kondisi yang sehat, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Allahumma amin. Karena kita sering melihat banyak orang yang hanya dalam hitungan beberapa hari saja sebelum Ramadan Allah mengambilnya, Allah mentakdirkan harus kembali kepada hadiratnya sehingga tidak menangi bulan Ramadan pada tahun itu. Karena memang hidup tidak ada yang tahu kapan kita akan berakhir, sehingga kita hanya mohon pada Allah kiranya kita ditakdirkan untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan pada tahun ini. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian surah An-Nazi'at di juz yang 30 setelah surah An-Naba. Surah ini merupakan salah satu surah dalam Al-Quran yang seluruh ayat-ayatnya disepakati turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, atau yang sering disebut dengan surah Madaniyah karena ada kelompok surat-surat Makkiyah. Rasulullah menerima wahyu hampir 23 tahun, ya. Kalau dihitung secara lebih rinci 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, hampir 13 tahun ayat Al-Quran itu turun ketika Rasulullah masih di Madinah. Ketika di Madinah, ayat-ayat yang turun lebih banyak berkaitan dengan pembentukan, menanamkan jiwa ketauhidan. Kemudian juga ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah Nabi dan Rasul sebelumnya yang juga erat kaitannya dengan masalah-masalah ketauhidan. Karena tauhid merupakan landasan dasar dalam syariat agama kita, yang melandasi seluruh kehidupan kita adalah masalah ketauhidan. Dan seluruh Nabi dan Rasul semuanya mengajarkan hal yang sama. Semuanya mengajarkan ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
hendaknya kalian, wahai umatku, hendaklah kalian semuanya menyembah kepada Allah, mengabdikan seluruh hidupnya hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kalian mempersekutukan Allah dengan apapun. Karena itu pada malam nisfu Sya'ban kemarin lusa, Allah berjanji akan mengampuni seluruh dosa dari hamba-hambanya, tentu hamba-hambanya yang beriman, kecuali dua orang atau dua kelompok orang. Yang pertama, mereka yang mempersekutukan Allah atau berbuat syirik kepada Allah, mereka tidak akan mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban itu. Yang kedua adalah orang yang mempunyai sifat pendendam. Orang yang pendendam itu orang yang tidak bisa membuka hatinya, selalu mengingat kejelekan orang kepada dirinya, sehingga dia tidak pernah bisa memaafkan kejelekan dan kesalahan orang lain. Apakah saudaranya, apakah tetangganya, apakah kawan sekerjanya, dan seterusnya. Sehingga sekalipun mungkin ada orang yang sudah datang minta maaf berkali-kali, tapi dia tidak pernah memberi maaf. Tapi kalau orang memaafkan tapi sulit melupakan, mungkin masih bisa. Sehingga Rasulullah itu ketika Wahsy, yang budak yang berkulit hitam itu kemudian membunuh paman beliau Sayyidina Hamzah di perang Uhud, tapi setelah perang Uhud itu sekian lama, akhirnya Wahsy masuk Islam dan kemudian minta maaf kepada Rasulullah karena telah membunuh pamannya yang paling dicintainya, yaitu Sayyidina Hamzah. Rasulullah tentu memaafkan kesalahan itu, tapi Rasulullah tidak bisa melupakan peristiwa itu, sehingga Nabi tidak ingin melihat sosok atau wajahnya Wahsy itu. Di barat kita tak sepuro tapi aku gak iso lali, tidak bisa melupakan peristiwa itu, tapi kesalahannya kita bisa melupakan. Rasulullah pun bisa terjadi seperti itu. Jadi beliau sudah memaafkan kesalahannya karena dia sudah masuk Islam, dan memaafkan orang itu adalah bagian dari kewajiban kita. Sehingga Rasulullah memaafkan, tapi Rasulullah tidak bisa melupakan peristiwa itu sampai, karena dia diberi imbalan untuk dimerdekakan. Karena dia kan seorang budak, kalau dia bisa membunuh Sayyidina Hamzah dengan tombak yang dia sangat jago sekali, ya, karena ketika itu kan perangnya ya, alat perangnya dengan tombak atau dengan pedang atau dengan panah, ya. Dan ternyata berhasil untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Surah An-Nazi'at ini yang menjadi nama dari surah ini, dan itu diambilkan dari ayat yang pertama. Tapi ada juga beberapa ulama yang menyebut surah yang keduanya setelah surah An-Naba ini dengan nama surah At-Tammah, karena di dalam salah satu ayat di dalam surat ini ada kata At-Tammah, fa idza ja'atit tammatul kubra. Dan biasanya nama-nama surat itu terambil dari awal surat atau
satu di antara ayat yang ada dalam surah itu. Seperti surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas tentu surah, ada yang menyebutnya surah Kulhu. Tapi kenapa disebut surah Al-Ikhlas? Karena keempat ayatnya itu murni bicara tentang tauhid, murni bicara tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya itu membicarakan tentang keesaan Allah. Allah yang esa, Allah as-samad, Allah zat satu-satunya yang menjadi tempat atau yang menjadi kita bergantung hanya kepadanya. Karena itu kita tidak boleh menggantungkan hidup kita kepada siapapun. Kita hanya boleh menggantungkan hidup kita kepada Allah saja. Seperti yang dilakukan Gus Bah itu berkali-kali, kalau kita menggantungkan kepada sesuatu, maka yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Karena yang kita jadikan sebagai gantungan atau kita bergantung kepadanya itu adalah zat yang tidak punya kesempurnaan, yang seperti kita juga. Sekalipun dia punya kekuasaan, dia punya harta banyak, tapi kalau kita bergantung kepada mereka, tentu kita akan mengalami kekecewaan, mengalami sesuatu yang tidak sebagaimana yang kita harapkan. Karena itu kita hanya boleh bergantung dalam hidup ini hanya kepada Allah saja. Kita boleh memang minta tolong, kita minta bantuan kepada orang lain, tapi bukan sebagai sebuah ketergantungan dalam hidup kita. Ketika kita sakit, ya kita datang ke dokter untuk minta bantuan dalam rangka supaya sakit kita bisa sembuh, sakit kita bisa hilang, karena beliau yang lebih tahu tentang kesehatan. Ya. Tetapi bukan dia yang menyembuhkan, tapi Allah yang memberikan kesembuhan. Dokter hanya melakukan diagnosa apa sakitnya, kemudian obat apa yang paling cocok untuk bisa menghilangkan sakit itu. Sehingga dokterlah yang tahu, dan tentu dokter yang sesuai dengan keluhan yang kita derita ketika itu. Banyak ulama yang menilai bahwa tujuan surah ini adalah pembuktian tentang keniscayaan hari kebangkitan, yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari alam barzahnya. Karena ketika itu nanti semua manusia yang sudah meninggal, yang mati akan dihidupkan kembali, dan ini sebagai bukti bahwa Allah itu adalah yang maha kuasa. Jangankan menghidupkan orang yang sudah mati, Allah dengan kekuasaannya menghadirkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan itu adalah mudah bagi Allah. Sehingga manusia tentu tidak akan mungkin bisa merubah takdirnya, dan kita juga tidak tahu takdir Allah yang berlaku pada kita itu seperti apa, kecuali setelah takdir itu terjadi. Tetapi Allah dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya bisa saja mentakdirkan atau merubah takdir itu. Ya, bagi Allah tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Karena itu kita berharap, kita berdoa, dan salah satu fungsi doa itu adalah atau fadilahnya bisa merubah takdir seseorang yang mestinya hari ini, pagi ini kita ditakdirkan mengalami kecelakaan misalnya. Karena doa kita, karena ikhtiar kita, karena kebaikan yang kita lakukan, Allah kemudian mentakdirkan kita selamat dari kecelakaan itu. Bisa jadi selamat kita
memang tidak terjadi kecelakaan sama sekali, atau mungkin kecelakaannya terjadi, tapi kita tidak mengalami sakit sama sekali. Kita diselamatkan oleh Allah dari peristiwa kecelakaan itu. Itu tentu hanya Allah yang tahu, dan Allah yang melakukan merubah takdir seseorang. Termasuk mungkin saja ada orang yang tahun ini takdirnya tidak menangi bulan Ramadan, tapi Allah mengendaki orang itu akhirnya bisa mendapati bulan Ramadan sampai selesai meninggalnya setelah Ramadan. Itu sangat mungkin, dan bagi Allah bukan sesuatu yang tidak mungkin. Hanya kita kan tidak tahu takdir kita itu mati sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Ya, karena itu kita tidak boleh berhenti untuk bermohon, untuk berdoa kepada Allah. Ya, karena memang itu adalah bagian dari hal-hal yang sifat ghaibiyah, yang bersifat misteri, yang tidak seorang pun bisa mengetahuinya. Tentu bagi para rasul saja yang jadi ketika beliau mau meninggal, malaikat datang untuk memberitahukan lebih dulu. Tapi bagi kita kan tidak seperti itu. Said Qutb, seorang ahli tafsir dari Mesir, menulis bahwa surah An-Nazi'at ini merupakan contoh dari sekian banyak contoh pada juz 30 ini, guna menyentuh hati manusia menyangkut hakikat akhirat, ya, yakni tentang kedahsyatan dan keagungannya serta keniscayaannya sejak semula dalam takdir dan ketetapan Allah bagi alam jagat raya ini. Demikian juga tentang pengaturan ilahi bagi fase-fase dan langkah-langkah penciptaan itu di permukaan bumi ini. Kemudian akhirat nanti yang merupakan akhir dari penciptaan atau dari kehidupan dunia ini. Surah ini merupakan surah yang ke-79 dari, kalau dilihat dari segi penempatannya. Jadi Allah menurunkan wahyu atau ayat-ayat Al-Quran itu dalam satu proses yang tidak sedikit, hampir 22 tahun. Banyak ayat yang turun sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dan Al-Quran itu sifatnya adalah mutawatir, sehingga kita meyakini apa yang tertulis di dalam mushaf itu adalah yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan itu yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Padahal kalau kita lihat, kita perhatikan turunnya surah Al-Quran itu tidak sama, tidak sesuai dengan urutan yang ada dalam mushaf yang kita baca. Ayat yang pertama surah Al-Alaq hanya 5 ayat. Kemudian turun surah Al-Muzammil, Al-Mudaththir, dan seterusnya. Nah, kemudian siapa yang membuat urutan, ya, membuat urutan-urutan baik surat maupun ayat? Semua itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ada beberapa ayat yang turun lengkap satu ayat seperti surah Al-Fatihah dan beberapa surah yang lain termasuk surah Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu turun di antara asbabun nuzulnya, sebab turunnya karena ketika itu Rasulullah mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, secara terbuka, mengajak orang-orang jahiliyah Mekah, kafir Mekah untuk hanya menuhankan Allah saja,
mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya zat yang menciptakan, yang menguasai, yang mengendalikan, dan seterusnya. Maka ada di antara orang-orang kafir itu kemudian saling bertanya di antara mereka, Tuhan yang seperti apa yang kita oleh Muhammad diajak untuk menyembahnya itu, untuk meyakininya itu. Maka Allah memberikan jawaban sebelum Rasulullah menjawab pertanyaan orang-orang kafir Mekah ketika itu. Kul, katakan hai Muhammad, Allah ahad. Kul huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa, yang satu, yang tidak ada duanya. Allahus somad. Allah sebagai zat di mana seluruh makhluk bergantung kepadanya. Sehingga kita menerjemahkan dengan gampang, Allah tempat bergantung, tempat menggantungkan seluruh hidup kita. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak berputra, tidak beranak, tidak juga disebabkan lahir dari seorang manusia lainnya, tidak diperanakkan. Karena sebelum itu sudah berkembang satu keyakinan dari orang Yahudi dan Nasrani. Waqalatin Nasara waqalatil Yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi itu punya keyakinan, dia menyatakan bahwa Nabi Uzair adalah anak Allah. Nabi Uzair itu seorang nabi yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Musa. Itu diyakini sebagai anak Tuhan, anak laki-laki Tuhan. Waqalatin Nasara al-Masih ibnullah. Orang-orang Nasrani meyakini al-Masih, artinya Isa alaihissalam, itu diyakini sebagai anak Tuhan. Maka untuk menolak, mengkanter keyakinan-keyakinan yang sudah berkembang pada saat itu, Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Allah yang harus disembah, Allah yang harus diyakini sebagai satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta dan segala isinya ini adalah zat yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak berputra, tidak juga diputrakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang dapat menyamai atau yang dapat disamakan dengan Allah. Allah sifatnya esa, esa dalam wujudnya, esa dalam perbuatannya, dan esa dalam sifat-sifatnya. Sehingga tidak ada yang bisa disamakan, yang menyamai kepada Allah. Maka ketika ada orang berusaha untuk menyamakan Allah, apakah wujudnya atau sifatnya atau perbuatannya, orang itu sudah bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Menurunkan sifat Allah sebagaimana sifat manusia. Allah Maha mendengar, atau Allah Maha kuasa, tapi ada orang yang meyakini ada selain Allah yang kuasa untuk menentukan nasib hidup orang, menjadikan orang bisa kaya, bisa miskin, bisa bernasib baik, bisa bernasib buruk. Itu artinya sudah menjadikan, menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Itu syirik secara sifat. Atau karena itu ayat ini menjadi landasan keimanan kita yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa ayat yang turun secara langsung, yang turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, dan ayat itu turun secara lengkap dalam satu surat. Biasanya ayat-ayat yang pendek, tapi ayat yang panjang hampir semuanya disampaikan kepada Allah melalui beberapa tahapan. Bahkan diselingi oleh ayat-ayat yang lainnya. Karena itu malaikat Jibril selalu mengajarkan bahwa ayat yang diajarkan para Rasulullah pada saat itu
adalah ayat lanjutan dari ayat ini, atau ayat ini masuk dalam surat ini. Sehingga ketika Rasulullah mengajarkan pada para sahabat juga demikian bagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Dan selain Rasulullah menuntun, mengajarkan supaya beberapa sahabat yang secara langsung mendapatkan ayat dari Rasulullah ini bisa menghafal, karena itu Nabi biasanya mengajarkan berulang-ulang sampai mereka hafal. Rasulullah juga menunjukkan tentang tempat dari ayat ini dan masuk dalam surat apa. Maka ketika Rasulullah sudah wafat, upaya untuk mengkodifikasikan atau membukukan ayat-ayat Al-Quran yang tulisannya tersebar tersebar di berbagai tempat, karena 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tentu tidak mudah umat Islam bisa membaca ayat itu secara lengkap, kecuali mereka yang menghafal. Maka supaya ayat-ayat Al-Quran itu bisa dibaca dengan baik secara lengkap, maka tulisan Al-Quran itu perlu dibukukan. Akhirnya Abu Bakar yang ketika itu menjadi khalifah atas usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab menyetujui setelah berdebat atau meminta alasan-alasan yang lebih rasional, akhirnya disepakati dan dibentuklah satu tim penulis Al-Quran. Dan ketika memulai untuk menuliskan Al-Quran, tidak ada perbedaan pendapat sama sekali di antara para sahabat yang masuk dalam tim penulis Al-Quran itu untuk menentukan surat yang pertama itu apa, berapa ayat isinya. Tidak ada perbedaan sama sekali, karena sebelum Rasulullah wafat, para sahabat yang menghafal Al-Quran sudah membaca Al-Quran bagaimana yang kita baca dalam mushaf Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu sifatnya mutawatir, kita meyakini apa yang ada, yang tertulis dalam mushaf itu sama persis bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Kalau dalam mushaf surah ini merupakan surah ke-79 dari segi penempatannya dalam mushaf, sedang dia adalah surah yang ke-81 dari segi perurutan turunnya. Jadi dari segi urutan turunnya, urutan yang ke-81. Surah An-Nazi'at ini turun sesudah surah An-Naba dan sebelum surah Al-Infitor. Idza sama'un fatarat. Nanti akan kita kaji pada bulan-bulan berikutnya. Jumlah ayat-ayatnya sebanyak 45 ayat menurut cara perhitungan ulama Kufah, dan ada 46 ayat menurut ulama yang lain. Biasanya perbedaan itu berkaitan dengan apakah basmalah itu masuk dalam surah, hitungan surat itu atau tidak. Sehingga biasanya selisihnya hanya satu. Ada yang menyatakan 45 ayat jumlahnya, ada yang menyatakan 46 ayat. Atau kadang ada satu ayat yang kemudian dipecah menjadi dua. Itu para ulama beda pendapat dalam menghitung jumlah ayat dalam Al-Quran itu. Kita baca ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
demi pencabut-pencabut dengan keras dan pengurai-pengurai dengan lemah lembut, dan para yang berpindah-pindah dengan cepat, lalu pelomba-pelomba dengan kencang, maka pengatur-pengatur urusan. Akhir dari surah An-Naba yang sudah kita kaji beberapa kesempatan yang lalu diakhiri dengan uraian tentang keinginan orang-orang kafir yang tidak mungkin bisa diwujudkan. Ya laitani kuntu turaba. Dia menyesali kenapa jadi manusia. Kenapa dulu Tuhan tidak menjadikan saya debu atau tanah saja. Kalau saya jadi debu kan tidak perlu mempertanggungjawabkan semua perbuatan di akhirat. Tapi karena dia diciptakan sebagai manusia, dia menerima sebagai manusia, tapi dia tidak melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Allah sebagai manusia. Ya, karena dia sudah berjanji, dia diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih, dia diberikan instrumen ke potensi untuk bisa memilih apa yang harus dia lakukan, diberikan informasi yang cukup tentang apa yang seharusnya dia lakukan, mana jalan yang menuju kepada surga, mana jalan yang menuju kepada neraka. Ternyata dia memilih hal yang jelek, jalannya setan yang dia ikuti. Akhirnya dia, kenapa saya tidak jadi debu saja? Tentu itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Tetapi dalam di awal ayat surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 5 ini menguraikan tentang malaikat-malaikat yang mencabut nyawa manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Ayat ini menyatakan demi kelompok-kelompok malaikat pencabut-pencabut nyawa, pendurhaka, artinya orang-orang yang tidak beriman, yang menentang kepada Allah, yang memusuhi orang-orang yang beriman. Mereka mencabutnya dengan sangat keras, dan demi malaikat-malaikat pengurai-pengurai, artinya yang melepas ikatan nyawa orang-orang mukmin. Jadi malaikat-malaikat yang melepaskan ikatan nyawa dan jasad orang mukmin itu dengan penuh lemah lembut, sehingga ketika mencabut nyawa orang kafir penuh dengan kekasaran, dan sebaliknya ketika mencabut orang mukmin penuh dengan kekerasan, dengan kelemah lembutan. Dan demi malaikat-malaikat yang berpindah-pindah dengan cepat guna melaksanakan tugasnya atau untuk mengantar nyawa yang mukmin. Lalu para malaikat-malaikat itu pelomba-pelomba yang mendahului selainnya dan amal kebajikan atau mengantar nyawa sang kafir dengan kencang. Maka demi mereka pengatur-pengatur urusan, sungguh hari kebangkitan kiamat pasti akan datang. Kata An-Nazi'at itu terambil dari kata naza'a yang berarti mencabut. Karena itu kan kita biasanya mengistilahkan ketika nyawa mau terlepas dari jasad seseorang, kita mengatakan dalam kondisi yang naza. Ketika sudah naza, ini sudah sampai pada batas akhir hidup seseorang. Karena itu Rasulullah pernah menyatakan, innallaha yaqbalu taubatan ibadihi ma lam yughargir. Allah akan selalu menerima taubatnya seseorang sebelum nyawa itu sudah sampai di tenggorokan. Artinya sudah dalam kondisi naza.
Kenapa? Karena Fir'aun itu ternyata melakukan tobatnya di saat-saat dia sudah hampir mati. Ketika mau tenggelam di Laut Merah, setelah dia menyeberang mengikuti rombongan Nabi Musa alaihissalam, ketika sampai di tengah Allah dan Nabi Musa sudah sampai di pinggiran di Palestina atau di Israel, Allah kemudian menyuruh untuk memukulkan kembali kedua kalinya tongkatnya dan menjadikan Laut Merah itu menjadi bersatu kembali dan menyebabkan Nabi Musa dan seluruh tentaranya tenggelam mati pada saat itu. Di saat mau tenggelam atau mau mati itulah Nabi Musa kemudian menyatakan amantu, dalam surah Yunus ayat berapa itu? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali yang diimani oleh kaum Bani Israel. Jadi dia ketika sudah mau mati, dia tidak lagi mengaku sebagai Tuhan. Padahal sebelumnya dia mengaku sebagai Tuhan, orang yang paling berkuasa, bahkan dia menyatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang paling agung. Tapi ternyata dia adalah manusia. Dia manusia yang berlaku semua hukum-hukum bagi manusia. Dia bisa sakit, dia bisa mati, dia bisa cemas, dan dia bisa takut. Dan ketika tidak ada yang bisa menyelamatkan hidupnya, dia kemudian bertauhid kepada Allah, dia menyatakan keimanannya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh kaum Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menyatakan al-ana qablu, saya agak lupa. Saya lihat biar tidak salah. Di surah Yunus. Surah Yunus itu surah yang ke 10 mungkin. Ayat 91. Lengkapnya mulai ayat 90. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw 'adwa hatta idza atrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika Allah menyelamatkan kaum Bani Israel di Laut Merah itu, yang kemudian diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang sebagai musuh Allah, yang memusuhi Nabi Musa dan kaumnya, hatta idza atrakahul gharaqu, dan ketika telah sampai pada saat dia mau tenggelam, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil. Qala, berkata Fir'aun, sungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang muslim yang berserah diri. Allah kemudian menjawab, al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kenapa kamu baru sadar, baru mau beriman? Padahal kamu sejak lama telah bermaksiat, menolak ajakan dakwah dari Nabi Musa dan Nabi Harun, dan kamu termasuk orang-orang yang selalu berbuat kerusakan. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Pada hari ini, kata Allah, aku akan menyelamatkan badanmu, aku akan menjaga badanmu, jasadmu, untuk menjadi ayat
menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang-orang setelah kamu, generasi-generasi setelah kamu nanti. Dan ternyata itu benar janji Allah, setelah sekian lama, sekian tahun, ratusan tahun, jasad Fir'aun kemudian ditemukan di tepi Laut Merah oleh para arkeolog yang sedang melakukan penelitian, dan diyakini itu adalah jasad Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa, dan kemudian diawetkan dan disimpan di sebuah museum di Mesir, dan sampai hari ini siapapun yang datang ke sana bisa melihat secara langsung jelas bagaimana jasad Fir'aun itu yang penuh dengan kesombongan dan kecongkaan yang tidak mau beriman pada Allah SWT. Tapi Allah menyatakan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayang, sebagian besar manusia tidak menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Masih banyak orang yang tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang terus bisa menjaga keimanan kita, bisa menjaga dan merawat ketakwaan kita, sehingga nanti ketika Allah mentakdirkan kita bisa memasuki bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, kita bisa mengisinya dengan membaca Al-Quran sebanyak mungkin, kita bisa bersedekah dengan penuh keikhlasan, dan kita bisa berbuat baik yang lebih meningkat daripada sebelumnya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Jadi dosa itu kan ada dua macam. Ada dosa yang dikategorikan sebagai dosa kecil, ada dosa besar. Dosa-dosa kecil itu dosa yang kita agak sulit untuk bisa menghindar. Ya, seperti dosanya mata. Dosa melihat sesuatu yang tidak boleh. Misalnya melihat aurat wanita, itu kan dosa. Yang mempertontonkan auratnya dosa juga, tapi yang menikmati juga dosa. Karena itu kata Rasulullah, pandangan pertama itu tidak dianggap dosa, tapi pandangan berikutnya yang berdosa. Karena dengan sengaja dia menikmati melihat aurat perempuan yang bukan muhrimnya. Seperti dosa
jadi ada dosa yang dosa kecil tapi itu akan bisa hilang dengan amalan-amalan baik yang kita lakukan secara otomatis, sehingga ketika kita berwudu, kata Rasulullah, tetesan air wudu itu akan bisa menghilangkan semua dosa-dosa kita. Ketika kita bersalaman, bermusafahah itu, maka sebelum kita melepaskan salaman kita, tangan kita kepada orang lain yang kita berjabat tangan, maka Allah akan merontokkan, akan menghilangkan dosa-dosa kita. Itu semuanya adalah dosa kecil. Ketika kita bersedekah, menghilangkan dosa secara otomatis dan perbuatan baik lainnya. Tapi ada dosa-dosa yang tidak cukup dengan itu, harus dengan pertaubatan atau dengan taubat. Nah, taubat itu paling tidak ada 3 syaratnya untuk bisa diterima taubatnya. Itu pertama, dia harus beristighfar kepada Allah, minta ampun atas dosa yang dilakukan. Yang kedua, dia berjanji tidak akan mengulangi kembali apapun dosa besar yang dia lakukan, misalnya sampai membunuh nyawa orang atau menghilangkan nyawa orang, atau dia menyakiti, bukan kalau pada orang lain masih ada tambahan lagi untuk minta kehalalannya, minta dimaafkan. Tapi kalau dosa langsung kepada Allah, misalnya dosa termasuk dosa syirik, itu Allah tidak akan mengampuni kecuali mereka bertobat. Apakah syirik bisa diampuni Allah? Bisa. Ketika orang-orang yang syirik kemudian dia bertobat, tidak akan berbuat syirik lagi, dia menyesali semua perbuatan yang dilakukan, Allah akan mengampuni dosa syirik itu. Termasuk orang yang sebelumnya tidak muslim, dia akan berbuat syirik. Orang-orang sebelum menjadi muslim, ketika Rasulullah dulu kan semuanya orang-orang syirik. Begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka semua dosa kesyirikannya hilang. Bahkan dosa yang lain pun diampuni oleh Allah ketika dia masuk Islam. Sehingga al-Islam yajubu ma qablahu. Dawuhnya Rasulullah, Islam itu menghapus, menghilangkan semua yang dilakukan oleh seorang sebelumnya. Sehingga begitu orang masuk Islam, orang dianggap bersih seperti bayi yang baru lahir. Tapi tentu kita tidak bisa kemudian sekarang kita jadi muslim 2 tahun dosanya banyak, kemudian kita murtad. Nanti kita balik jadi muslim lagi supaya dosanya bisa hilang. Nanti kalau sudah hilang, kita menduga lagi, kita minum minuman keras lagi, kita zina lagi, kita berjudi lagi. Kalau suwakeh murtad lagi, nanti tak balik lagi. Nanti ya tentu tidak ada yang bisa menjamin siapa yang bisa kemudian kembali dalam kondisi yang muslim. Karena bisa jadi ketika dia murtad, ketika itu dia mati. Artinya dia mati dalam kondisi yang murtad. Ya, karena itu orang tidak bisa kemudian menjadikan itu sebagai sebuah mainan dalam beragama. Jadi yang jelas bahwa dosa besar apapun itu Allah akan mengampuni ketika orang itu betul-betul bertobat secara benar dengan penuh keikhlasan. Dia berjanji tidak akan mengulangi, dia bertekad, dia menyesali apa yang sudah pernah dia lakukan dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo. Asyirk itu kata Imam Ghazali ada asyirkul asghar, ada asyirkul akbar. Syirik yang khafi, syirik yang seperti kita melakukan sesuatu tidak karena Allah,
karena ingin dapat pujian orang, supaya dilem, supaya dapat popularitas. Supaya itu kata Imam Ghazali masuk dalam syirik, tapi syirik yang kecil. Dan itu tentu beda dengan syirik asghar. Tidak akan, artinya bahkan amalan baik kita tidak akan diterima oleh Allah atau niatnya tidak karena Allah. Niatnya supaya dapat popularitas saja, biar diarani wong loman, diarani orang pemberani, diarani orang yang baik dan seterusnya. Ya, jadi pasti amalan baik itu tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan diterima karena niatnya tidak untuk Allah tapi karena yang lain. Itu dikategorikan sebagai syirik yang kecil. Artinya orang sudah menduakan Allah gitu. Atau dia karena Allah tapi juga karena yang lain. Karena itu biasanya ibadah haji itu yang agak betul-betul harus dijaga dan agak tidak mudah untuk bisa menjaga keikhlasannya, ya, karena prosesnya panjang. Bisa mungkin saja ketika mau berangkat dia betul-betul ikhlas memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, dia datang ke Mekah hanya untuk memenuhi panggilan Allah saja. Tapi dalam proses perjalanan berikutnya muncul niat-niat yang bisa mengotori keikhlasan itu. Karena misalnya ketika dia berangkat muncul niat, nek aku ora kaji sawangane, wong wis dianggap sugih kok gak kaji. Wis kadang aku wis gak kaji tapi tonggo-tonggo wis suwe nyeluk aku kaji. Nek aku ora kaji kan ya opo misalnya. Sehingga wis kadung diceluk kaji tiba gak kaji. Nah, sehingga itu bisa jadi yang muncul seperti itu. Ya, karena kan orang kadang tidak tahu. Ketika dia belanja dipanggil nggih Bu kaji, Pak kaji padahal belum kaji. Ya, karena kebiasaan saja. Hingga sawangane wis bolak-balik diceluk kaji kok ora kaji. Wis aku tak kaji. Nah, niat seperti itu kan bisa menyebabkan keikhlasan kita menjadi berkurang. Ya, karena enggak, ikhlasnya menjadi berkurang, ya bisa jadi amal kita menjadi tidak diterima. Karena itu betapa pentingnya kita selalu mohon pada Allah supaya amal kita diterima. Bahkan ketika kita sudah meninggal, anak-anak kita mendoakan pada kita supaya amal kebaikan orang tuanya diterima oleh Allah. Bisa jadi karena ikhlasnya kurang, tidak 100%. Maka supaya Allah kemudian menerima dengan kondisi keikhlasan yang seperti itu. Jadi memang tidak mudah untuk bisa menjaga keikhlasan, dan sekali lagi kita tidak boleh berhenti untuk berdoa bermohon pada Allah supaya apa yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini semua yang kita terima, yang kita lakukan tidak sempurna. Pasti ada kurangnya. Termasuk sholat kita tadi subuh, saya yakin kita tidak sempurna sholat kita. Pasti masih ada celah-celah di antara sholat kita yang hanya 5-8 menit misalnya, itu pasti ada celahnya. Karena itu ketika kita selesai sholat, kita kemudian beristighfar, Astaghfirullahaladzim. Itu kan untuk supaya apa yang sudah baru saja kita lakukan itu diterima oleh Allah karena kekurangan kita. Karena ada celah yang menjadikan amal kita tidak sempurna. Semoga sekali lagi, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya, memberikan umur panjang dan sehat sehingga kita bisa terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.